Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini kembali saya akan membahas permasalahan di dalam CVT. Pada bulan Januari yang lalu, kalau kalian setia nonton channel saya, pasti sudah tahu ya. Pada saat itu motor saya melewatin banjir sampai CVT itu terendam. Dan waktu itu saya udah melakukan pembersihan setelah melewatin banjir. Karena hal yang paling ditakutkan pada saat itu adalah berkaratnya di bagian as yang membuat bos buli macet. Dan kalau tidak salah pada saat di video tersebut pun saya jelaskan ya. Yang biasanya terjadi setelah melewati banjir, ada rembesan oli dari bagian seal. Namun pada saat video tersebut dibuat, setelah saya cek tidak ada rembesan oli yang keluar dari sealnya. Nah, setelah beberapa hari pun saya pantau memang tidak ada rembesan oli. Pada saat itu pun saya melakukan penggantian ukuran roller ya. Rembesan olinya masih nggak kelihatan. Namun pada malam ini saya mau ganti ukuran roller lagi nih. Karena saya rasakan sekitar 2 mingguan ini tarikan motor itu agak ngeden. Asumsi saya karena ukuran rollernya yang memang nggak cocok dengan settingan dari secondary shaft-nya atau bagian kampas gandanya. Nah, pada saat saya lakukan pembongkaran, kok ada sesuatu hal yang aneh nih. Ada basah-basah di bawah fan belt-nya. Ternyata begitu saya cek, ada bekasan oli ya, rembesan oli di area CVT-nya semua. Dan lebih parahnya di bawah sini ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini ada rembesan oli yang keluar dari sealnya ini lagi nih. Berarti memang ya, selepas kita melewati banjir, resiko seal ini rembes masih terjadi. Ini seperti kejadian pada tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya kalau saya lewatin banjir, pasti si sealnya ini lama-lama jadi rembes juga. Cuman yang kali ini agak lebih lama ya jaraknya dari saya lewatin banjir sampai akhirnya keadaan oli rembes. Wajar aja, oli rembesnya lumayan banyak ya segini ya. Bikin tarikan motor saya jadi ngeden karena ada cipratan oli yang melintasi yang namanya pulinya nih. Olinya loncat dikit, nempel, terus bikin tarikan ngeden. Apalagi nih yang saya rasain, ngeden paling parah itu sebelum kejadian tensioner jebol. Dan pada saat tadi saya pakai kerja ya, itu terasa benar-benar ngeden banget. Makanya saya langsung lakukan pembongkaran. Tapi kenyataannya saya temuin ini dia, adanya rembesan oli. Berarti fix bukan dari settingan roller yang salah, tapi karena bagian CVT-nya ada rembesan oli. Ini pasti juga sedikit nempel di area fan belt, walaupun mungkin sekarang nggak terlalu terlihat ya. Ini pasti ada sisa-sisa sedikit oli yang nyiprat ke sini. Nanti saya akan lakukan pembersihan. Untuk lengkapnya saya sudah bikin video ya tentang pembersihan fan belt. Ini bebas ya, kalian mau semprot pakai cairan khususnya fan belt atau dicuci pakai deterjen. Lebih bagus deterjen ya daripada Sunlight. Pakai deterjen atau sabun colek lebih mantap lagi. Kalian cuci terus jemur sampai kering. Karena ini waktunya udah malam dan nggak mungkin dijemur juga ya. Kalau di jam saya ini menunjukkan udah 10:30 malam nih. Jadi nanti saya akan semprot aja pakai cairan pembersih rem yang biasa saya pakai, atau saya lap-lap pakai alkohol biar lebih keset lagi ya. Dan tentunya kalau udah seperti ini kita akan melakukan penggantian sealnya. Ini untuk kode sealnya, kalau kalian yang belum tahu ya,
Ini untungnya saya masih punya stok. Ini saya belinya juga lama banget ya, dari tahun 2018. Semoga masih bagus ya, nggak getas. Karena cukup lumayan lama ya. Ini saya nyetoknya masih sisa sekitar 3 lagi. Si seal mesin sebelah kirinya. Untuk masalah harga, dulu sih beli murah ya, 7.500 kalau nggak salah. Tapi sekarang saya belum mantau lagi harga seal ini berapa ya. Oke guys, daripada lama-lama kita akan langsung melakukan pembersihan. Untuk melakukan pembersihannya simple ya. Kalian boleh pakai bensin, pakai kuas dibersihin, atau yang lebih simple dan cepat kering, kita pakai carpet cleaner seperti ini yang biasa saya pakai ya. Kita bersihin dulu sebelum nanti kita lakukan penggantian sealnya. Kita semprot semuanya. Ini saya harus geserin dulu kameranya karena cairan ini kuat banget. Kena lensa kamera bisa ngerusak ya. Nah, setelah itu tinggal kita lap agar sisa cairan dan oli yang rembes di bagian CVT ini hilang semua ya. Karena kalau masih ada sisa-sisanya nggak bagus ya. Jadi tinggal kita lap-lapin semuanya sampai bersih lagi. Bebas ya, mau pakai bensin atau cairan pembersih, nggak masalah, itu terserah kalian aja ya. Kalau saya paling males pakai bensin karena males nyedot-nyedotnya. Jadi lebih enak pakai yang semprotan seperti itu ya. Kita lepas dulu ringnya. Dan kita akan melakukan pelepasan sealnya. Tinggal pakai obeng min, congkel, selesai. Kita lapin juga. Area pinggir-pinggirannya. Biar sisa rembesan-rembesan oli yang tadi hilang semua ya. Kalau dirasa udah bersih dari sisa-sisa oli yang rembes tadi, tinggal kita pasang aja sealnya. Dan ingat jangan sampai kebalik ya, karena banyak yang kejadian setelah ganti seal ini tetap rembes, ternyata di bengkelnya dia kebalik seperti ini pasangnya. Jadi emang pasangnya harus pas bener ya. Udah, begitu aja pemasangan selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan komponen CVT-nya. Kan saya semprot lagi pakai crab cleaner semuanya. Dan tutorialnya pun udah ada ya. Kalian pun pasti udah hafal banget cara membersihkan komponen-komponen puli ini. Jadi nggak akan saya videoin. Cuman kita akan lihat juga apakah cipratan olinya sampai ke kampas ganda. Kalau sampai ke kampas ganda berarti ada penanganan khusus untuk ngebersihinnya. Kalau misalnya
saya tidak akan rekam videonya ya. Maksudnya nggak akan bikin tutorialnya. Tapi kalau ada, saya akan bikin tutorial nanti untuk membersihkan sisa-sisa oli yang muncrat sampai di kampas gandanya. Kalau dilihat sih aman ya. Dari sisa olinya. Kalau ini tadi kepegang doang nih. Dan ini kampas gandanya saya masih pakai punya NMAX ya. Ini udah cukup lama. Mungkin nanti akan saya review juga ya penggunaan kampas ganda ini. Aman ya. Jadi ini nggak akan saya lakukan special treatment pembersihan dari sisa oli. Karena kasus teman saya rembesannya udah parah sampai si olinya pun masuk ke dalam kampas gandanya ini nih. Untungnya punya saya masih aman ya. Oke deh guys, jadi segitu ya video kali ini. Lanjutan dari video sebelumnya tentang motor setelah melewati banjir. Ternyata masih ada komponen lain yang harus kita cek ya setelah melewati banjir, yaitu bagian seal. Kalau kalian pengalaman lewatin banjir, misalnya udah sebatas CVT, udah dibersih-bersih, sebaiknya kalian langsung melakukan penggantian seal ini juga ya, biar hal yang seperti saya terjadi saat ini nggak terjadi juga buat kalian. Lebih baik dari awalnya udah bongkar total semua langsung ganti, daripada menambah pekerjaan di lain waktu. Karena tentunya kalau kalian belum bisa bongkar sendiri, akan menambah biaya juga ya untuk ngebongkarnya. Lebih baik kan sekalian total semua dibersihin dan diganti, jadi nggak buang uang dan buang waktu kalian untuk ngerjain pekerjaan yang sama 2 kali. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.